فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Lutfi, kaidah yang pertama apa dalam memahami nama dan sifat? Mana bukunya? Kitabnya mana? Azam lah yang jawab berarti. Bukunya cuma satu, pencar-pencar. Di situ lah duduk mungkin. Pindah kamu. Sini duduk. Kamu yang kesini. Kok bukunya nggak bisa meja ini? Bisa. Maju dikit, Min geser sedikit. Min geser. Apa Azam? Ipan aja lah Ipan. Nah, jadi tengok ini lebih apa? Apa kaidah yang pertama? Apa artinya? Masya Allah. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Apa husna itu artinya? Cuma 2 kali seminggu ini, waktunya panjang untuk murojaah. Apa artinya husna? Apa artinya husna? Dedek? Abdur. Ada santri yang sembunyi. Mundur sedikit biar nampak, biar kelihatan, biar bisa ditanyai. Dulu kami di Jamal itu paling nggak suka duduk di sini. Kalau nggak bisa nengok sih, mejanya tinggi. Apa artinya husna? Wah, 2 minggu sekali cuma nonton. Apa artinya husna Abdurrahman? Baru kaidah pertama ini. Nah, balighatun ghayataha fil husni, telah mencapai puncak kebagusannya. Bolak-balik kayaknya itu diterang-terangkan. Telah mencapai puncak kebagusannya. Nah, kenapa nama Allah itu husna? Raid, kenapa nama Allah itu husna? Dibilang husna. Kenapa nama Allah itu dibilang telah mencapai puncak kebagusannya dan puncak keindahannya? Alasannya kenapa? Karena nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tidak mengandung sisi kekurangan sedikit pun. La ihtimalan wala takdiran, tidak secara ihtimal, tidak pula secara takdir. Nah, Masya Allah. Kita masuk pada kaidah yang kedua. Ini kayak pembahasan masalah asma wa sifat. Ini memang pembahasan yang agak serius. Memang mau nggak mau otaknya ini memang harus agak-agak diperas sedikit. Nah, nggak bisa nyantai-nyantai ya di murojaah. Apalagi durasinya termasuk jarang. Cuman sepekan ini cuma 2 minggu, cuma 2 kali. Ada banyak waktu untuk murojaah, untuk memahami, untuk mana yang nggak paham bisa ditanyakan, mana yang nggak lengkap bisa dilengkapi catatannya, rekaman pun ada segala macamnya. Sayang. Terlewatkan bab-bab seperti ini sayang. Nah, karena pembahasan yang seperti ini jauh lebih jarang kita dapati dibandingkan dengan masalah tauhid uluhiyah, itu masih lebih banyak kita dapati. Nah, yang bahas usul salasa, kitab tauhid, ini masih lebih banyak. Tapi untuk bab asma wa sifat ini tidak sebanyak itu yang membahasnya. Sehingga diperhatikan baik-baik, diingat baik-baik ilmu yang sudah didapatkan dalam bab ini. Nah, kita masuk kaidah yang berikutnya. Al-qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua.
Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah, asma'ullah itu adalah a'lam dan awsaf. A'lam itu nama. Nama Allah itu terdiri dari nama dan sifat. Sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Bukan hanya semata-mata nama yang kosong dari sifat. Ini biar kita paham kaidah ini, bedakan dengan sifatnya atau namanya makhluk. Namanya makhluk selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya atau seringnya hanya berupa a'lam saja, hanya berupa nama yang tidak mengandung sifat. Bisa jadi orang itu namanya a'lamnya adalah Abdullah, wa huwa min akfarin nas, padahal dia orang yang paling kafir, walaupun namanya apa? Abdullah. Kenapa? Nama manusia, hanya semata nama, tidak mesti mengandung sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Harusnya dia akan beribadah kepada Allah karena nama dia siapa? Abdullah. Tapi karena ini nama makhluk, nama manusia biasa, bisa jadi namanya hanya semata-mata nama yang kosong dari sifat. Soalnya yang tadi kita bahas, ada Abdullah yang kafir. Siapa? Bapaknya Rasul. Oh, itu nanti masih bisa digugat sama orang-orang sufi. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, pentolannya orang-orang. Siapa namanya? Abdullah. Tapi semata-mata apa itu? Nama. Namanya soleh. Bisa jadi orangnya apa? Toleh. Orangnya bejat. Namanya saja yang apa ini? Soleh. Bisa. Kenapa? Nama manusia biasa. Semata-mata apa ini? Nama. Tidak mengandung apa? Sifat yang dikandung oleh nama. Nama itu mengandung kesolihan. Harus sifatnya itu. Adapun nama Allah, dua. Nama Allah Subhanahu wa taala a'lam wa awsaf, nama dan sifat. Kalau dibilang dia punya nama Rahman, berarti pasti dia mengandung sifat apa ini? Rahmah. Punya sifat kasih sayang. Kalau dia dibilang Azim, pasti dia punya sifat apa ini? Izzah. Perkasaan. Pasti semua nama Allah mengandung nama, dia itu namanya siapa? Nama Allah. Sekaligus juga mengandung apa? Sifatnya. Dia dibilang Al-Hakim, punya nama Allah Al-Hakim. Mengandung sifat apa? Al-Hukmu wal Hikmah kemarin. Punya sifat hukum dan hikmah. Enggak semata-mata apa nama Allah itu? Nama saja yang kosong dari apa? Sifat. Makanya kaidah yang kedua ini, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama dan juga apa ini? Sifat. A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Dia disebut nama. Nama Allah itu adalah nama jika dilihat dari sisi penunjukannya terhadap zat. Sisi penunjukannya terhadap zat. Ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan zatnya siapa? Allah. Iya kan? Kan nama itu kan itu artinya ya. Abdurrahman. Itu kan kata untuk menunjukkan siapa? Dia. Menunjukkan orangnya. Iya kan? Menunjukkan zatnya ini siapa? Kita pakai penandanya siapa? Abdurrahman. Dede. Apa Dede ini? A'lam. Iya kan? Nama untuk menunjukkan apanya? Zatnya. Kalau sama-sama nggak ada zatnya, gimana kita? Ini kasihkan ke itu ya. Itu yang itu. Cuma siapa? Untuk menunjukkannya pakai apa? A'lam. Pakai apa? Dikasih nama. Sehingga dia itu dianggap nama karena dia menunjukkan atas zat. Sama seperti nama itu untuk menunjukkan apa? Zat. Iya kan? Kita dikasih nama supaya gampang nunjuknya siapa? Nunjukkan ke kita. Wa awsafun. Nama Allah itu juga sifat. Mengandung apa? Sifat. Bi'tibari madallat alaihi minal ma'ani.
dari sisi apa yang ditunjukkannya berupa makna. Nama tersebut bukan hanya nama yang kosong dari makna, tapi nama tersebut juga menunjukkan atas makna yang dikandung oleh apa? Nama tersebut. Dedek misalnya. Nggak mesti dia anak paling kecil. Bahasa kita adik paling kecil. Bisa jadi ada lagi adik anda. Kenapa? Cuma semata-mata apa? Nama orang tuanya mau ngasih nama dia apa? Dedek. Ya mungkin waktu itu dia rumahnya ada lagi adiknya. Nggak mungkin dedeknya dipindah ke siapa? Udah kadung dikasih nama untuk siapa? Dia. Ini kalau nama manusia. Kalau nama Allah pasti mengandung apa ini? Sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Wahia bi'atiba. Ini pembahasan yang pertama. Selesai ya. Sehingga pembahasan yang pertama dari kaidah ini, bahwasanya nama Allah adalah a'lam wa awsaf. Nama sekaligus mengandung apa ini? Sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Tidak ada satupun dari nama Allah yang kosong dari apa ini? Sifatnya. Apa itu sifatnya? Ya menyesuaikan dengan apanya? Dengan namanya. Kalau Rahman, Rahim berarti mengandung sifat apa? Rahmat, Maha Penyayang. Nah, Al-Qadir berarti mengandung sifat apa ini? Kudrah, yang Maha punya apa ini? Kemampuan. Dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masuk pembahasan yang kedua. Kalau begitu, nama Allah itu sama atau berbeda? Nama-nama Allah antara yang satu dengan yang lainnya sama atau berbeda ini? Kan nama Allah banyak ya. Bahkan bukan hanya 99. Nama-nama Allah itu yang satu dengan yang lainnya sama atau berbeda? Dirinci. Kata beliau, wahiyya bil tibaril awal mutaradifah. Nama-nama itu kalau ditinjau dari sisi yang pertama yang di atasnya, a'lam. Kan nama Allah itu kan bisa dibilang a'lam, bisa dibilang dia juga apa? Awsaf. Dari sisi dia itu a'lam, dia itu mutaradifah, sama. Sisi yang pertama berarti apa tadi? Dia sebagai nama untuk menunjukkan atas zat. Zat yang ditunjukkan oleh nama-nama itu satu nggak sama tidak? Sama. Yang ditunjukkan oleh Ar-Rahman siapa? Allah. Yang ditunjukkan oleh Ar-Rahim siapa? Allah. Yang ditunjukkan oleh Al-Aziz siapa? Yang ditunjukkan oleh Al-Ghafur siapa? Semua ini nama yang menunjukkan kepada satu apa? Zat. Sehingga dari sisi ini nggak ada bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dengan Al-Aziz, dengan Al-Qadir, dengan Al-Ghafur, dengan At-Tawwab, dan seterusnya. Antara nama yang satu dengan nama yang lain itu apa? Sama. Dari sisi apa? Dia sebagai nama. Kenapa? Karena semuanya adalah nama zat yang satu, yaitu Allah. Allah punya nama Al-Aziz, Allah punya nama Rahman, Allah punya nama Rahim. Sehingga nggak ada bedanya dalam hal ini. Antara nama yang satu dengan nama yang sampai sini mafhum? Lidalalatiha ala musamman wahidin. Karena dia menunjukkan atas zat yang punya nama yang satu, yaitu siapa? Wa huwa Allahu azza wa jalla. Mau pakai Ar-Rahman, ini juga menunjukkan kepada siapa? Allah. Mau pakai Ar-Rahim juga menunjukkan kepada siapa? Allah. Mau pakai Al-Aziz juga menunjukkan kepada siapa? Allah. Mau pakai Al-Ghafur juga yang ditunjukkan siapa ini? Allah. Semua nama-nama itu semua menunjukkan kepada pemilik nama yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak ada bedanya antara Al-Aziz dengan Al-Ghafur atau Tawwab semuanya. Wa bil i'tibari tsani mutabayina. Dan dari sisi yang kedua, mana yang kedua? Awsaf. Dan dari sisi yang kedua, ditinjau dari sudut pandang yang kedua, bahwasanya nama-nama itu juga mengandung apa ini? Sifat. Maka nama-nama itu mutabayinah, katanya. Berbeda-beda. Sudut pandang yang kedua dari sisi apanya dia? Makna yang dikandungnya berbeda. Makna yang dikandung oleh Rahman tidak sama dengan makna yang dikandung oleh Al-Aziz. Makna yang dikandung oleh Al-Aziz nggak sama dengan makna yang dikandung oleh Al-Ghafur. Ya jelas beda. Ar-Rahman, sifat yang dikandungnya adalah apa? Rahmat. Al-Aziz, sifat yang dikandungnya adalah apa? Izzah, keperkasaan.
Al-Ghafur, sifat yang dikandungnya adalah apa ini? Pengampunan. Iya kan? Al-Hakim, sifat yang dikandungnya adalah apa? Hikmah. Sehingga beda-beda antara nama yang satu dengan nama yang lain. Nggak sama. Kalau ditinjau dari sudut pandang yang berapa ini? Kedua. Bahwasanya nama-nama itu adalah Awsaf. Kenapa? Karena sifat yang ditunjukkan oleh satu nama ke nama yang lain itu berbeda. Beda. Nah, aku sampai sini agak-agak dijernihkan sedikit pikirannya. Yang nggak bisa masuk berarti agak-agak banyak pikiran. Disisihkan sedikit biar bisa masuk. Nah. Sehingga nama-nama itu sama apa beda? Dirinci. Bisa dibilang sama, bisa dibilang apa? Berbeda. Kalau dia dianggap sebagai nama untuk menunjukkan sesuatu, maka nama-nama itu apa? Sama. Kenapa? Karena menunjukkan zat yang satu, sama. Siapa? Allah. Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahman ya Ar-Rahim ya Allah, Al-Aziz ya Allah, Al-Qadir ya Allah, Al-Ghafur ya Allah. Bisa juga dibilang apa? Berbeda. Kalau pakai sudut pandang yang kedua. Bahwasanya nama-nama ini mengandung apa? Sifat. Ar-Rahman berarti beda dengan apa? Al-Halim. Al-Halim beda dengan apa? Al-Hakim. Al-Hakim beda dengan apa? Al-Ghafur. Kenapa? Nama yang dikandung oleh nama-nama tersebut berbeda. Beda. Satu mengandung rahmat, satu mengandung hikmah, satu mengandung izzah, satu mengandung maghfirah, pengampunan, dan seterusnya. Sampai sini maksud biar kita lanjut. Lanjut. Kenapa dibilang berbeda? Lidalalati kulli wahidin minhuma ala maknahul khas, karena masing-masing dari lidalalati kulli wahidin minha, yang betul. Ya kalian minhuma. Hah? Kok minhuma? Balik kemana humanya? Minha. Ada yang minha. Minha. Jurang semua gitu. Sebenarnya ada yang ini nasihat untuk berulang-ulang nggak apa-apa. Kalau ada duit beli yang mahal-mahal aja kitab itu. Nah, ya kecuali kalau misalnya mau dikaji kayak gini dan kamu udah punya kemampuan baca, bisa nengok nggak apa-apa. Ya beli yang murah-murah yang menyesuaikanlah dengan isi kantong, paham ya? Nah, tapi kalau untuk mau baca-baca sendiri, kemampuan bacanya belum begitu beli yang mahal-mahal saja. Karena nanti nggak sadar apa ini kitabnya yang salah cetak, paham ya? Nah, lidalalati kulli wahidin minha. Berarti udah baca dari tadi nih, di room. Nggak sadar baru sekarang. Jangan dicoret mimnya, kasih catatan yang benar minha itu. Jangan dicoret, kalau suka-suka aja tulisan orang coret-coret, kasih tanda. Nah gitu. Karena masing-masing darinya, nah di nama-nama tersebut menunjukkan atas makna yang khusus yang tidak dimiliki oleh nama yang lain. Ar-Rahman mengandung nama rahmat. Nggak sama makna yang dikandungnya dengan makna yang dikandung oleh nama Al-Aziz misalnya. Beda-beda, beda nama, beda apa? Sifatnya. Nah. Maka contohnya Al-Hayyu Al-Alimul Qadirus Sami'ul Basirur Rahmanur Rahim Al-Aziz Al-Hakim. Yang maha hidup, yang maha mengetahui, maha mampu, Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Kulluha asma'un limusamma wahidin. Semuanya adalah nama untuk pemilik nama yang satu. Wa huwallahu subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya nama yang punya nama berapa? Satu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, tapi makna al-hayy ghairu makna al-alim. Maknanya al-hayy bukan maknanya apa? Al-alim. Al-hayy maknanya kemarin apa? Yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Al-alim maknanya yang
mengetahui, beda artinya. Nah, wa maknal alim ghairu maknal qadir. Wah, kata. Dan maknanya alim itu bukan maknanya al-qadir, dan begitulah seterusnya. Wa inna ma qulna bi annaha alamun wa awsaf. Dan kita tadi mengatakan bahwasanya nama Allah itu adalah a'lam wa awsaf. Nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat. Kenapa kok kita bilang kayak gitu? Di atasnya tadi di kaedahnya. Lidalalatil Qur'ani alaih. Karena memang Al-Qur'an menunjukkan itu. Al-Qur'an memang menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak hanya semata-mata apa? Nama, tapi juga nama sekaligus mengandung apanya? Sifatnya. Kayak botol ini ada apanya? Isi. Nah. Mafhum ya? Nah. Wa kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala. Ini contoh dalil yang menunjukkan bahwasanya nama Allah itu bukan semata-mata nama, tapi nama yang juga mengandung apa? Sifat. Kama fi qaulihi ta'ala, wa huwal ghafur. Kita kan itu ibaratnya galonnya aqua, airnya apa ini? Sulang biasa. Galonnya semata-mata cuma apanya? Merek saja apa ya? Aqua. Isinya apa? Isi 3.000. Tapi galonnya apa? Mereknya apa? Aqua. Ini enggak mengandung apa ini? Makna yang dikandung oleh nama tersebut. Aqua. 1, 2, 3. Isinya enggak. Paham kaidahnya ya? Oh, paham sekarang. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa huwal ghafurur rahim, dan dia adalah al-ghafur ar-rahim. Ini kan nama ya, isim, iya kan? Dia adalah al-ghafur dan dia adalah ar-rahim. Penetapan nama al-ghafur dan nama apa? Ar-rahim bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama ghafur, Allah punya nama apa? Rahim, dari ayat ini. Perhatikan ayat yang kedua. Wa qaulihi wa rabbukal ghafur, dan Rabbmu adalah al-ghafur. Sampai sini sama dengan yang di atas? Sama. Tapi ketika mau menyebutkan sisi yang satunya, Dzur-Rahmah. Dia ghafur dan dia adalah Dzur-Rahmah. Zat yang memiliki apa? Rahmat. Di atas dikasih nama apa? Rahim. Di bawah diterangkan bahwasanya Rahimnya ini, nama Rahim ini bahwasanya menunjukkan dia Dzur-Rahmah, memiliki apa? Rahmat. Menunjukkan Rahimnya itu bukan semata-mata apa? Nama yang kosong dari apa? Sifat. Dia Rahim karena memang dia Dzur-Rahmat. Memang dia punya kasih sayang. Nah. Fa innal ayata tsaniyah dalat ala anna rahim huwal muttasif birrahmah. Ayat yang kedua, mana ayat yang kedua? Wa rabbukal ghafuru dzur-rahmah. Ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya rahim yang di atas, ayat yang pertama itu adalah zat yang bersifat dengan apa ini? Rahmah. Dengan kasih sayang. Manusia bisa punya nama Rahim, boleh. Tapi bisa jadi dia orang paling apa ini? Bengis. Orang yang paling nggak punya apa? Kasih sayang. Kenapa? Cuman semata-mata apa? Namamu Tok Rahim. Tapi apa ini? Bengis. Nggak punya sifat apa? Rahmat. Wali, alasan yang kedua. Kenapa kita kata ini alasan yang kedua sekarang yang mau dibaca? Alasan yang kedua, kenapa kita katakan nama Allah itu adalah nama sekaligus mengandung sifatnya. Wali ijma'i ahli lughah wal urf, dan dikarenakan kesepakatan ahli bahasa wal urf, dan dikarenakan ijma' secara urf, secara kebiasaan masyarakat, annahu la yuqalu, bahwasanya tidak dikatakan, ini ijma' ini perkara yang sudah disepakati oleh ahli bahasa dan secara kebiasaan. Apa itu? Tidaklah dikatakan alim illa liman lahu ilmun. Tidak akan dibilang orang itu alim kecuali bagi orang yang memang punya apa ini? Ilmu. Nggak mungkin orang nggak ngapain paya-paya dibilang, oh itu orang alim. Ya, nggak ada. Mana manusia bilang kayak gitu? Ya kan?
Nggak mungkin dia dibilang alim kalau dia nggak punya apa? Ilmu. Wala sami liman la lahu liman la wala sami illa liman lahu sam'un. Orang juga nggak akan bilang sesuatu itu sami, bisa mendengar, kecuali bagi yang memang punya apa ini? Pendengaran. Mana mungkin orang nggak bisa mendengar dibilang apa? Itu orangnya apa? Bisa mendengar. Nggak ada. Nggak mungkin dibilang dia itu sami kalau dia nggak bisa apa? Mendengar. Wala basir illa liman lahu basar. Dan tidak pula dibilang basir kecuali orang yang memang punya apa ini? Penglihatan. Sama juga nggak mungkin dibilang akil kalau orangnya apa ini? Majnun. Orangnya gila, gendeng. Mana bilang orang paling berakal itu? Ada kamu yang gendeng berarti. Kenapa? Orang gendeng dibilang apa? Berakal. Kamu yang apa ini? Kamu yang sedeng. Nah, orang itu dibilang apa? Oh, orang paling pandai bicara itu. Sama aja ngece namanya. Nggak ada dibilang orang pandai bicara kalau padahal dia apa? Bisa. Paham ya? Masa dibilang Allah Rahim tapi nggak punya sifat apa? Rahmah. Allah Aziz tapi nggak punya sifat apa? Izzah. Allah Sami tapi nggak punya apa? Pendengaran. Allah Basir tapi nggak punya apa? Penglihatan. Masa ada orang kayak gitu? Ada orang-orang gendeng dalam masalah ini nanti Mu'tazilah dan yang semisalnya. Allah itu Sami katanya. Iya, Allah punya nama Sami. Orang di ayat ada kayak gitu, Sami, Basir. Tapi nggak punya apa? Kalau gila kan namanya. Ini menyelisih apa ini? Ijma. Menyelisih kesepakatan ahli bahasa semua dunia dan kalau nggak percaya tes. Mau pakai bahasa apapun bilang. Nggak akan dibilang itu sami, sesuatu yang mendengar, kecuali orang yang memang punya apa ini? Mendengar. Wahada amrun. Dan ini adalah perkara abian min an yuhtaju taju lagi. Yuhtaja. Ada yang diharapkan di doma. Rusak kita. Ini kita main. Karena suka karena satu tujuan anak supaya beda, biar ada pembanding. Yang kedua karena ini hardcover. Nggak suka yang gitu, yang lemer-lemer gitu. Karena sering kalau masukkan gini ini, lekok yang cepat, yang lipat, lama rusak. Ini kan enggak, pas disusun di kitab di rak gitu loh. Ini kan enggak. Kalau itu kan kamu nanti nyangkut sedikit, gini kan terlipat apanya? Covernya. Gitu. Pun covernya lebih keren. Ada yang di domah itu? Hah? Nggak ada harokat, Mam. Bagus, lebih selamat. Ini min an yuhtaju gitu. Suruh belajar nahul wadah jilid 1. Nah iya kan, anlan izan kahin. Nah, capek dengan mau memperbaiki gini-gini, biarkan saja. Pokoknya kalau bisa cetakan ini nggak usah dibeli lagi. Obat. Ini anak dulu hilang, yang dari Yaman nggak nampak. Tahqiqannya Syekh Kamal ada nih, rahimahullah. Dan ini adalah perkara abian yang terlalu jelas. Ini terlalu jelas sudah. Dari dibutuhkan padanya apa? Dalil. Sudah terlalu jelas, sehingga nggak perlu apa ini? Dalil. Untuk sekedar bilang kami, berarti dia punya apa ini? Pendengaran. Iya kan? Ini basir, berarti dia bisa apa ini? Nengok. Mana gitu? Mana dalilnya? Bahwasanya basir itu bisa apa ini? Nengok. Tahu yang sakit. Oh, minta dalil pula dia. Semua orang udah pasti tahu kalau dibilang orang itu pandai bicara, berarti dia pasti punya apa ini? Mulut. Dia bisa melihat, pasti dia punya apa ini? Mata, namanya pakai apa? Mata kaki. Nah, enggak. Ini perkara yang terlalu jelas untuk dicarikan apanya? Dalilnya. Wa bihadza, oleh karena itu, ulima dolal man salabu asma Allah Ta'ala. Oleh karena itu diketahuilah kesesatan orang-orang yang menghilangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ma'aniyah dari makna-maknanya.
Mereka copot dari nama Allah itu apanya? Maknanya. Ini nama tapi nggak mengandung apa? Sifat. Ini jelas sesatnya. Min ahli ta'til, dari kalangan ahli ta'til. Ta'til itu artinya menolak. Dari orang-orang yang menolak untuk menetapkan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Kal Mu'tazilah, seperti apa? Orang-orang Mu'tazilah. Ini orangnya kita sebut saja, Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Mereka bilang Allah punya nama, tapi nama itu nggak mengandung apa? Sifat. Ini yang kita bilang tadi apa ini? Gendeng. Nah. Qalu, kata mereka, innallaha ta'ala sami'un bila sam'in. Allah itu sami, maha mendengar, tapi nggak punya apa? Pendengaran. Basir bila basar. Dibilang basir, tapi nggak punya apa? Penglihatan. Aziz bila izzah. Maha perkasa, tapi nggak punya apa? Keperkasaan. Wahakata, dan begitu seterusnya. Mereka hanya mau menetapkan apa ini? Nama, tapi namanya nggak punya apa? Sifat. Apa alasan mereka? Alasannya nanti. Sekaligus bantahannya. Karena nggak bisa dipenggal-penggal. Nanti masuk alasannya, nah, masuk syubhatnya. Sementara belum dijawab banyak. Syubhatnya belum dibantah. Nah, nanti hari ini masuk, hari Rabu nggak datang. Cuman masuk apanya? Syubhatnya. Masuk, satu, sesat. Nah, iya kan? Entah pas sakit dia, pas sibuk dia nanti. Hari ini cuma masuk apanya? Syubhatnya. Belum dia apa? Jawabnya hari Rabu. Hari Rabu dia nggak datang. Dapat syubhatnya hilang apanya? Jawabannya. Kan ini kemarin sudah pernah kita bahas. Dari kalamnya siapa itu? Bahwasanya kalau membahas syubhat itu, jangan apa ini? Jangan nanggung pertemuannya, jangan pisah-pisah. Ketika disebutkan syubhatnya, langsung di pertemuan itu juga apa ini? Jawabannya. Supaya nanti sebagian orang itu nggak cuma dapat setengah, bahaya. Paham ya? Dia paham syubhatnya, oh ya ini keyakinannya. Apa jawabannya? Embuk. Nggak bisa mengeluarkan syubhatnya, udah masuk ke dong apanya? Syubhatnya nggak bisa, bah. Mengeluarkan, orang belum dijawab. Pas jawabannya dia nggak datang. Dengar rekaman pun tidak. Nanya kawan yang datang pun tidak. Sebagaimana kebiasaannya kita. Gawat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini masih syubhat-syubhat kecil-kecilan ini. Karena pas bahas kaedahnya. Nanti syubhat-syubhat besarnya nanti khusus, satu pasal khusus. Pasal yang ketiga, yang keempat, ini kan kaedah nama, kaedah sifat, kaedah dalil. Nanti apa yang terakhir? Syubhat dan jawabannya. Waduh, main perang habis-habisan itu. Nah, paham ya? Nah, itu perang besar-besaran nanti itu ya kan. Itu nggak bisa lagi kamu wajib datang itu. Kalau nggak mending nggak usah datang sekalian. Nah, iya, Nabi bilang dari sekarang. Pasal yang keberapa itu? Yang keempat nanti. Mending mau datang semuanya, hadiri majelisnya atau dengar rekaman kalau enggak. Kalau enggak mending kamu nggak usah ini. Nggak usah datang. Daripada cuma dapat apa yang nanti? Syubhatnya. Dapat racunnya nggak punya apanya? Penawarnya tinggal nunggu apa? Mati aja lah. Apa yang nggak ada penawarnya tinggal nunggu apa? Udah minum racunnya nggak dapat apanya? Penawarnya tinggal nunggu apa? Is dead. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.